PWK Ilmu Mesir Podcast merupakan platform audio digital yang diluncurkan oleh pengurus perwakilan Nahdlatul Wathon Mesir sebagai ikhtiar untuk menyebarkan gagasan keislaman dan kebangsaan. Pada podcast ini akan dibahas beberapa isu yang menarik berkaitan dengan tema keperempuanan, keislaman, keindonesiaan, dan KNW. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Guys, sebelum kita masuk ke tema pembicaraan kita kali ini, kita akan perkenalkan diri masing-masing dulu. Nama saya Miras Malayali, mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin. Dan saya Siti Rahmania, pelajar Mahat Buus Islamiyah Al-Azhar Kairo. Dan saya Liana Syahraini, sama juga dengan Kak Rania, adalah pelajar Mahat Buus Islamiyah Al-Azhar Kairo. Oke, jadi tema kita pada kali ini adalah bagaimana perempuan sebelum adanya Islam. Nah, mau tanya Kaliana dulu nih. Jadi gimana sih menurut Kaliana perempuan sebelum adanya Islam? Oke guys, jadi kedudukan perempuan sebelum adanya Islam itu hampir nggak mempunyai posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan itu dianggap rendah, menjadi simbol keterbelakangan, dan mereka itu hidup bagaikan sampah dalam masyarakat. Pada masa itu, masyarakat tidak mengenal pri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Bahkan wanita selalu dipandang sebagai makhluk yang lemah dan hidup tertindas di bawah kekuasaan para pria. Dan juga bayangin ya guys, gimana kejamnya, gimana sadisnya pada zaman itu. Dan satu lagi guys, bila bayi yang lahir adalah perempuan, maka akan dikubur secara hidup-hidup. Dan sekarang nih Kak Rania akan ngejelasin kenapa sih bangsa Arab waktu itu tidak menyukai kelahiran bayi perempuan. Bangsa Arab sebelum Islam tidak begitu menyukai kelahiran seorang bayi perempuan karena bayi perempuan kala itu dianggap sebagai aib di keluarganya. Bagi mereka, anak perempuan tidak berguna dan jika kelak sudah dewasa, ia hanya dijadikan sebagai nafsu pemuas para laki-laki. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dan alasan mengapa bangsa Arab sebelum Islam sangat tidak menyukai kelahiran seorang bayi perempuan. Sekarang, kita akan membahas tentang wanita dalam beberapa konteks nih guys. Nah, yang pertama, wanita dalam konteks Kristen. Wanita dianggap sebagai penggoda yang harus bertanggung jawab terhadap martabat Adam. Yang kedua, wanita pada zaman Yunani kuno. Wanita pada zaman ini dianggap subur, bencada, dan malapetaka, sehingga wanita hanya menjadi makhluk kedua yang statusnya berada di bawah laki-laki. Tiga, yaitu wanita pada masa jahiliyah. Di sini wanita tidak mendapatkan hak kehormatan dan kemanusiaan karena dianggap sebagai barang bukan manusia. Nah, yang terakhir nih, pada kebudayaan Romawi, di sini wanita cukup diperhatikan, tapi perhatian diberikan hanya karena wanita dibutuhkan untuk laki-laki bersenang-senang. Jadi perempuan di kala itu maupun di konteks Kristen, Yunani kuno, kebudayaan Romawi, dan jahiliyah sangat-sangat direndahkan dan tidak dimanusiakan. Iya, jadi kita pada zaman modern ini kita harus sangat-sangat berterima kasih, harus sangat-sangat bersyukur kita dilahirkan pada zaman sekarang ini karena semua sudah serba modern, semua guys, kita harus benar-benar bersyukur kita telah dilahirkan dalam keadaan Islam yang dimana Islam sangat menghargai perempuan, sangat menjaga harga diri perempuan. Bahkan perempuan di zaman sekarang ini sudah dibolehkan untuk berkarir. Jadi ada beberapa tambahan lagi dari Kak Rania tentang bagaimana sih pernikahan di Arab pra-Islam atau sebelum adanya Islam. Yuk, langsung aja dengarkan. Di Arab pra-Islam terdapat bentuk-bentuk pernikahan dan hidup bersama. Yang pertama, kawin kontrak. Yang kedua, hidup bersama istibda. Nah, kayak gimana sih hidup bersama istibda itu? Liana sama Amira juga pasti bertanya-tanya nih. Pastinya ya. Pasti dong. Ya pasti pendengar-pendengar di
luar sana juga masih bingung apa itu istibda. Karena tatapannya juga kayak mau mengeluarkan pertanyaan nih tentang hidup bersama istibda. Nah, hidup bersama istibda itu adalah meminjamkan istri untuk hidup bersama dengan pria lain. Suami kadang-kadang mengizinkan istrinya untuk hidup bersama pria lain yang punya keistimewaan. Selanjutnya, nikah mut'ah. Pernikahan semacam itu dijalani untuk masa terbatas. Dan ada juga bentuk-bentuk pernikahan lainnya, seperti hidup bersama yang dirahasiakan, tukar-menukar, membeli istri, menikah karena tertangkap, menikah karena warisan, menjadi pelayan untuk menikah, dan hidup bersama untuk eksperimen. Dan yang terakhir yaitu pergundikan. Apa sih pergundikan itu? Pergundikan itu seorang pria bisa memiliki gundik sebanyak yang mampu dia tanggung. Pergundikan berjalan seiring dengan poligami di kalangan bangsa Semit, terutama bangsa Yahudi. Karena dua alasan mendasar, istri yang tidak bisa mempunyai anak lebih suka suaminya hidup bersama dengan gadis Buddha untuk menjadi istri pendamping. Wah, pembahasan yang sangat menarik ya. Oke, closing statement kita pada kali ini, kita hidup di zaman yang serba mudah, yang sangat memuliakan dan menghargai wanita. Jadi kita sebagai wanita harus bersyukur dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini. Pesan terakhir dari kami yaitu jangan lupa untuk menjadi wanita yang berkualitas. Jumpa lagi di next podcast bersama kami PWK INW Mesir. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.